Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita akan membahas tema pertama dan subtema yang kedua, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan Ustazah pun juga sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan yang kedua, gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok adalah ide utama. Nah, bagaimana dengan gagasan pendukung? Jika gagasan pendukung yaitu merupakan uraian atau informasi tambahan yang mendukung gagasan pokok. Jika gagasan pokok adalah ide utama, maka gagasan pendukungnya adalah uraian atau informasi yang ada pada teks tersebut. Nah, kemudian gagasan pokok terdapat pada kalimat utama. Bagaimana dengan gagasan pendukung? Terdapat pada bagian yang mana? Ya, betul sekali. Terdapat pada kalimat penjelas. Nah, gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya diletakkan di awal, akhir, atau awal dan akhir suatu paragraf. Nah, jika gagasan pendukung yang kedua, gagasan pendukung biasanya terdapat di dalam kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas itu merupakan kalimat selain kalimat utama. Jadi jangan sampai tertukar antara kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari dalam teks dalam bentuk diagram. Jadi kalau minggu lalu kita membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung saja, maka kali ini kita belajar bagaimana meletakkan atau membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, ada 4 cara untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Ada 4 tahapan. Yang pertama, kita harus membaca setiap paragraf dalam teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, kita harus mencermati setiap kalimat pada paragraf tersebut. Agar lebih mudah, harus fokus pada kalimat pertama dalam paragraf. Ya, selain mencermati kalimat, kemudian kita harus fokus pada kalimat pertama untuk lebih mudah. Yang ketiga, setelah menemukan gagasan pokok, kita harus mencari gagasan pendukung ya, jangan sampai tertukar. Kita harus mencari gagasan pokoknya terlebih dahulu, kemudian carilah gagasan pendukungnya. Dan yang terakhir, buatlah sebuah diagram yang memiliki cabang. Nah, cabangnya tergantung disesuaikan dengan jumlah paragraf. Jadi, kita harus memperhatikan teks yang kita bahas. Ada berapa paragraf di dalam teks itu? Jika paragrafnya ada 2, maka cabangnya kita buat 2. Cabangnya itu bagaimana, Ustazah? Mari kita simak pembahasan berikut. Nah,
Di sini Ustazah ambil satu contoh teks berjudul Menjaga Kerukunan dengan Tetangga. Kita harus rukun ya dengan tetangga. Ya, di sini ada contoh teksnya. Menjaga kerukunan dengan tetangga. Rukun itu apa? Adem ayem ya dalam bahasa Jawa, atau tentram ya, harmonis. Nah, di sini ada paragraf yang pertama. Kemudian ini paragraf yang kedua. Bagaimana caranya membuat teks yang kita bahas tadi ke dalam bentuk diagram? Diagram itu bagaimana, Ustazah? Mari kita simak. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat lingkaran atau kotak, kemudian tulislah judul teks yang akan kita bahas. Nah, judul teks barusan yang mau kita bahas yaitu menjaga kerukunan dengan tetangga. Kemudian kita buat cabang yang pertama dan cabang yang kedua. Artinya cabang pertama mewakili paragraf pertama dan cabang kedua mewakili paragraf kedua. Betul sekali. Nah, seperti ini. Kita tulis paragraf pertama, kita buat kotaknya terlebih dahulu, kemudian kita tulis paragraf pertama. Selanjutnya, kita membuat kotak yang jauh lebih besar, harus disesuaikan dengan isinya ya. Gagasan pokoknya apa nih dari paragraf pertama? Apa tadi gagasan pokok? Kalimat biasanya berada pada kalimat utama ya. Nah, kemudian yang kedua, apa gagasan pendukungnya? Kira-kira cukup tidak space-nya segini atau ruangnya segini? Kalau cukup tidak apa-apa, tapi kalau tidak cukup maka buat kotaknya jauh lebih besar. Nah, gagasan pendukung biasanya terdapat pada kalimat penjelas. Seperti ini ya, kemudian lakukan hal yang sama pada paragraf kedua. Buatlah kotak, tulis dengan paragraf kedua. Kemudian kotak selanjutnya berisi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Betul sekali. Nah, anak-anak solih dan solihah, di sini teksnya hanya terdiri dari 2 paragraf. Nah, saat teksnya terdiri dari lebih dari 2 paragraf, maka anak-anak solih dan solihah bisa menambahkan cabang yang lain pada bagian yang kosong. Nah, kalau teksnya berisi 3 paragraf Ustazah, bagaimana? Maka selipkan di bagian tengah sini cabang yang ketiga untuk paragraf ketiga. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham bukan? Ya, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dibuat dalam bentuk diagram. Seperti ini kita sebut diagram. Kemudian dari teks yang berjudul ini, menjaga kerukunan dengan tetangga, Ustazah dapat atau kutip pada paragraf yang kedua kalimat yang begini. Meskipun memiliki suku dan agama yang berbeda, keluarga Ayu sudah menganggap keluarga Linda sebagai saudara. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang untuk tetap bersatu dan hidup dengan rukun. Nah, poin yang bisa kita ambil dari kalimat ini, ya, meskipun suku dan agamanya berbeda, itu membuktikan bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap bersatu dan hidup rukun, hidup tentram. Jadi walaupun berbeda agamanya atau sukunya, mereka membuktikan bahwa hal itu tidak menjadi penghalang untuk bersatu dan hidup dengan rukun. Nah, dari kalimat ini, mari kita bahas materi berikutnya. Nah, loh, apa ini ya? Diagram apa ya? Nah, kali ini kita akan membahas materi keberagaman agama di Indonesia yang terdapat pada materi ilmu pengetahuan sosial. Keberagaman agama di Indonesia beragam.
Tidak hanya satu berarti ya. Nah, masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan dan beragama. Jadi masyarakat Indonesia itu punya Tuhan dan punya agama seperti kita. Kemudian, hal ini sesuai dengan makna sila pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya Maha Esa, itu cuma satu. Nah, di sini Ustazah sertakan diagram. Dalam diagram ini ada agama, lalu kitab sucinya apa, dan tempat ibadahnya apa. Ada Islam, memiliki kitab suci? Ya, betul sekali, Al-Quran, dan tempat ibadahnya ada masjid. Kemudian ada Kristen dan Katolik memiliki kitab suci yang sama, yaitu Alkitab, dengan tempat ibadah yang sama pula, yaitu gereja. Nomor 4 Hindu dengan kitab sucinya Weda dan tempat ibadahnya Pura. Dan yang kelima ada Buddha, kitab sucinya Tripitaka, kemudian tempat ibadahnya Vihara. Dan yang terakhir Konghucu dengan kitab suci Sishu dan tempat ibadah Kelenteng. Nah, jadi agama yang diakui di dalam bangsa Indonesia atau di Indonesia ada 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan selanjutnya ini ada tabel berikutnya ya, tentang toleransi. Nah, sikap toleransi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan beragama, kita harus menimbulkan sikap atau mempunyai sikap toleransi. Ada 5 hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama, berteman tanpa membedakan agama yang dianut. Jadi dalam berteman kita tidak bisa membeda-bedakan agamanya apa. Atau kita mempunyai tetangga, kita tidak bisa membeda-bedakan agama tetangga tersebut. Walaupun misalnya kita Islam, sedangkan kita punya tetangga umat Kristen atau Konghucu, kita tidak bisa membeda-bedakannya, seperti itu. Kemudian, nomor 2, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Menghargai berarti tidak memperolok-olok atau tidak mencela ya. Jadi kita harus saling menghormati. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling memperolok-olok atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Karena kita tinggal di Indonesia yang merupakan negara yang menganut 6 agama atau mempercayai 6 agama yang kita bahas tadi. Kemudian yang nomor 3, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Kita harus saling menghormati. Jika ada tetangga atau kawan yang beragama lain, kita harus menghormati mereka saat mereka sedang beribadah. Kemudian yang nomor 4, memberi kesempatan orang lain untuk beribadah dengan tenang, dengan keadaan tenang. Kemudian yang nomor 5, membantu menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah saat perayaan hari besar agama. Jadi seperti saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha atau Idul Adha. Nah, di sana kita bisa warga lain yang bukan merupakan warga Muslim bisa membantu kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat kita melaksanakan ibadah pada hari itu. Nah, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai dan di sini Ustazah ada beberapa tugas. Nah, yang pertama tugas IPS, yaitu mengerjakan tugas Bu Petik pada halaman 56-57, nomor 1 dan 4 saja. Nomor 1 sampai dengan 4 saja. Kemudian yang kedua, foto tugas tersebut, kemudian kirimkan pada wali kelas masing-masing melalui WhatsApp. Nah, ini ya tugas yang tadi, tugas bahasa Indonesia, membuat diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks menjaga kerukunan dengan tetangga. Kerjakan di buku tulis, jangan lupa ya, di buku tulis. Kemudian foto dan kirimkan pada wali kelas masing-masing.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kali ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.